Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita berada di lokasi tempat penyiksaan Pak Gatot Satrio Utomo di Ciberem Legok. Ciberem ya. Kita coba bincang-bincang terkait beberapa hal, khususnya untuk polisi, dan apalagi di Sukabumi ini, di kota Sukabumi sudah dijadikan kota polisi, Pak ya? Iya. Nah, seperti ini, kota polisi ya. Dan Pak Gatot ini adalah purnawirawan yang baru saja purna dari tugasnya di kepolisian, dan saat ini dia mencoba untuk menulis buku. Selain itu dia sebagai pengajar juga, dan juga nanti kita akan bicarakan ke depannya lebih bagus. Ya, oke. Nanti kita coba tanyakan apa yang dia tulis di dalam buku barunya ini. Oke, kawan-kawan, ikuti terus ya. Ini menulis buku ini apa sih tujuannya, Pak? Terima kasih Kang Jo. Saya panggil Kang Jo aja ya. Namanya Hendra. Panggil Kang Jo. Ya Kang Jo, sengaja saya membuat buku ini. Ya, jadi buku ini saya buat ini dari buku yang sudah saya buat juga sebelumnya sudah ada. Tapi karena hari ini saya ingin bagaimana Sukabumi ini sebagai kota polisi, ya. Itu dulu. Kemudian menuju paradigma polisi yang progresif dan presisi. Nah, ini saya serahkan di buku ini dulu. Oh iya. Ini saya serahkan ya buat Kang Jo. Langsung dari Pak Gatot sebagai penulisnya. Nanti juga kalau ada teman-teman yang memang membutuhkan, kalau stoknya masih ada, oke, nggak ada masalah. Ya, ini Kang Jo, mohon diterima. Ini bukunya nih, nanti kita baca apa yang ada di dalamnya ya. Makasih. Oke, baik. Jadi 36 tahun saya mengabdi di kepolisian. Dari mulai fungsi saya di intelijen Polres Sukabumi, waktu itu belum ada kota dan kabupaten dulu. Waktu itu masih bersatu ya. Kemudian setelah tahun 98 saya sekolah perwira. Saya ditempatkan di Stupa waktu itu, jadi danton, kemudian jadi kanit protokol dan lain-lain. Kemudian dari situ tahun 2005 saya pindah ke wilayah. Saya ditempatkan pada saat itu jadi Kasat Reserse Kriminal Narkoba. Nah, di sana saya hampir 2 tahun. Kemudian saya jadi dari situ, itu pengungkapan luar biasa, Pak. Jadi pada saat saya Kasat Narkoba di Polres Sukabumi, jadi tidak ada satu lubang semut pun pengguna atau pengedar narkoba yang ini. Pasti pada saat itu saya lakukan tindakan. Jadi saya tiap bulan itu hampir dapat 21 P21 dan selalu dapat reward dari Pak Kapolres pada saat itu, termasuk juga peredaran minuman keras pada saat itu. Jadi ada gudang narkoba dan ada juga gudang miras pada saat itu. Kita satroni, kita tindak berdasarkan hukum. Satu gudang kita musnahkan, sampai pada saat itu warga Warudoyong bawah komplain karena air dari pemusnahan itu sampai ikan-ikan mati, di Warudoyong dulu di tahun 2007 lah ya, 2007. Setelah itu saya jadi Kapolsek Citamiang yang lumayan. Mungkin Kang Jo udah hafal betul orang pasar itu kayak apa, hebatnya kayak apa, brongnya kayak apa. Tapi insya Allah pada saat itu dengan pendekatan dengan alim ulama, tokoh masyarakat, dan berapa juga ya yang memang ada preman yang bisa kita lakukan bagaimana penggalangan mereka menjadi orang-orang yang baik dan berguna. Dan ada ya, itu terbukti, ada salah satu yang menjadi anggota dewan hari itu, kemudian juga sampai saat ini. Beliau itu luar biasa. Jadi kalau ketemu saya itu, halo Dewan Guru. Gitu. Nah itu sampai hari ini. Jadi kita melakukan itu tadi. Kenapa buku ini saya tulis, yaitu menuju paradigma polisi yang progresif. Itu dulu yang nanti presisinya baru kita bahas. Nah dari situ saya pindah jadi Kasat Lantas Polres Cianjur 3,5 tahun dari Kapolsek. Lumayan. Jadi sama Kasat Lantas pun sama. Banyak hal-hal yang saya lakukan, berbagai inovasi
Ya, jadi bukan merubah tapi menginovasi. Dengan adanya itu, tapi kita perbaiki hal-hal yang menjadi bagus. Kita bangun pos-pos polisi lalu lintas di panjang jalur puncak. Sekarang lihat, itu zaman saya, termasuk pembuatan bangunan SIM dan lain-lain. Ya, kita lakukan itu. Kemudian saya jadi kabakop di situ juga. Saya rangkul teman-teman ormas dan lain-lain. Ya, karena apapun mereka jadi mitra kita kan. Jadi mereka mau demo pun demonya yang kondusif. Ya, karena kita sudah menjadi teman, jadi sahabat, jadi saudara kan. Itu yang penting. Dari situ saya ke Sukabumi Kota lagi jadi kabak SDM. Hampir 4 tahun setengah jadi kabak SDM. Sama tipenya, model yang saya lakukan gitu. Bagaimana menjadi polisi yang memang kalau dia bagus kita kasih reward. Kalau jelek ya kita kasih punishment. Betul. Sama pada adil, saat ya adil. Jadi pada saat saya jadi kabak Sumda atas petunjuk Pak Kapolres, ada beberapa orang yang di PTDH ya karena melakukan penggunaan narkoba dan juga ini dan lain-lain, itu kita lakukan. Jadi anggota yang lain juga, oh iya ternyata keadilan ada. Orang yang memang bagus ya kita kasih jabatan-jabatan yang memang sesuai dengan kompetensi dia gitu. Jadi walaupun banyak yang protes pada saat itu ya, tapi saya menyampaikan saran ke Pak Kapolres karena kan kita pembantu pimpinan, itu kewajiban kita memberikan saran. Dari situ kabak SDM ya ada Kapolsek yang memang kurang produktif misalnya, ya kita usulkan melalui Pak Kapolres pastinya, usulkan ke Polda dia diganti dan lain-lain. Nah itu kita lakukan. Dari situ kemudian saya pindah ke Polda di Krimsus. Di Krimsus, dari Krimsus saya pindah ke Kabak Binop di Krimum Polda Jabar, 2 tahun di sana. Ya terakhir saya pindah ke Stupa, jadi Kasubag Bimsu. Jadi ada Kabak Bimsis, ada saya yang bimbingan siswa yang mengawaki itu. Jadi pergerakan siswa selama pendidikan ya di bawah Kabak Bimsis, saya pelaksananya. Ya dengan beliau-beliau di sana ya akhirnya bulan Februari saya pensiun. Jadi mengapa sekali lagi saya menulis buku ini gitu. Saya ingin bahwa masyarakat itu mengerti betul apa tugas kepolisian. Ya, kayak kita tadi ngobrol di belakang kan, tadi kita ngobrol di belakang, Bang Gatot, ini banyak masyarakat yang nggak ngerti kok, banyak yang laporan tapi kok dicuekin, kemudian kok lama dan lain-lain kan tadi nanya tuh pada saat tadi. Ya karena memang masyarakat kita kan tidak mengerti semua tentang proses hukum. Taunya kayak ngulek sambal langsung melada ya, pedes gitu. Kalau hukum kan tidak begitu, Kang Jo. Jadi harus melalui sebuah proses. Prosesnya gini, terjadinya peristiwa pidana itu 3 hal. Ada laporan, ada pengaduan, ada tertangkap tangan. Oke, kalau tertangkap tangan siapa saja boleh melakukan itu. Tapi kalau itu perbuatan pidana, wajib diserahkan kepada penyelidik. Penyelidik itu siapa? Ya Polri. Kan ada 2 di Polri ini. Ada penyelidik, ada penyidik. Penyelidik itu seluruh pejabat Polri. Jadi penyelidik itu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Berarti semua anggota bisa, Pak? Bisa. Karena diatur di dalam KUHP, di pasal 4, di dalam pasal 5. Kewenangannya ada semuanya di sana. Nah, kayak malam-malam ada operasi KRYD misalkan. Sekarang kalau malam itu KRYD. Kegiatan rutin yang ditingkatkan gitu. Jadi kegiatan rutin biasanya nih biasa-biasa aja, tapi ditingkatkan itu eskalasinya lebih banyak, anggotanya lebih banyak. Contohnya di daerah ini geng motornya mulai banyak, maka ada KRYD, patroli malam segala macam dengan masing-masing fungsi gitu. Nah itu tadi pejabat kepolisian negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Wewenangnya itu ada di pasal 5, boleh meriksa identitas orang, boleh memberhentikan seseorang, boleh melakukan ini, boleh melakukan ini, itu diatur semua. Jadi ya tidak begini, masa loh kok saya diperiksa sih KTP-nya, orang memang undang-undang mengatur. Belum lagi diatur di undang-undang kepolisian. Jelas di undang-undang kepolisian tugas-tugasnya jelas. Selain di KUHP ada, di
di Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia ada lengkap betul tugas dan wewenangnya. Maka dia sebagai penyelidik, ya mencari dan menemukan apakah ada tindak pidana atau bukan gitu. Ya, jadi semua polisi itu sah-sah saja. Makanya kalau di penjagaan itu kan yang menerima ini ya. Kalau di lalu lintas di jalan menemuin ada yang menggunakan narkoba, miras, pelanggaran hukum yang bukan lalu lintas, boleh dia nangkep, tertangkap tangan namanya. Itu boleh dilakukan, itu diatur di dalam KUHP. Nah, makanya kenapa penyelidikan itu mencari dan menemukan apakah ada tindak pidana atau bukan. Nah, jadi kalau misalkan Kang Jo laporan nih ke polisi, tidak ujug-ujug langsung polisi nangkep. Ada proses ya. Tidak ujug-ujug langsung polisi bisa nahan. Kecuali tadi tertangkap tangan lah ya. Betul. Nah, itu ada prosesnya. Nah, laporan itu kan bermacam-macam. Kalau Akang berada di Medan gitu, ada kejadian saudaranya di Sukabumi yang pencurian, boleh nggak Akang lapor langsung lewat telepon? Boleh, bisa, itu bisa, dilakukan bisa. Tetapi dalam KUHP itu ditentukan dia harus dibuat berita acara dan lain-lain, harus tanda tangan dan lain-lain. Itu kan ketentuan gitu. Jadi kecuali ada delik-delik yang memang ada delik aduan absolut, ada delik aduan relatif, atau ada delik biasa gitu misalkan, yang memerlukan memang kita harus mengadu gitu, atau membuat laporan. Nah, dari proses mau pengaduan, mau laporan ini kan diproses tuh, diproses. Nah, diproses oleh penyelidik. Makanya pada saat penyelidikan itu tidak boleh melakukan upaya paksa, nangkep, nahan, manggil, geledah, nyita, itu nggak boleh di dalam penyelidikan, mencari dan menemukan. Makanya kalau pihak penyidik biasanya membuat surat undangan atau klarifikasi, kan gitu. Nah, nanti begitu selesai semua dilakukan, oh kata penyidik ini merupakan tindak pidana, maka kasusnya dinaikkan menjadi penyidikan. Nah, proses penyidikan ini diatur di dalam undang-undang, diatur di dalam Perkap ya 06. Jadi harus apa? Melalui gelar perkara kan. Jadi setelah melalui gelar perkara itu untuk menentukan tersangka, Pak? Nah, belum. Itu baru menentukan apakah ini tindak pidana atau bukan. Kayak kasusnya Al-Zaitun lah, Pak Panji kan. Kemarin semua kan diperiksa tuh, saksi-saksi. Betul. Diundang dulu tuh, itu klarifikasi. Ternyata diketemukan tindak pidananya. Maka dilakukanlah gelar perkara. Sama seperti Akang laporan misalkan penipuan. Menurut Akang ini pidana, tapi berjalannya penyelidikan, oh ini perdata. Maka polisi menghentikan penyelidikan, tapi melalui gelar perkara juga gitu. Oh, perkara ini tidak bisa dilanjutkan ke penyidikan karena kasus ini adalah kasus perdata. Maka itu tadi, ini perdata berarti kompetensinya siapa? Pengadilan yang menyelesaikannya. Nah, berarti apa? Dihentikan penyelidikannya. Kan ada masyarakat bilang, loh kok Bapak enak banget menghentikan penyelidikan padahal ini pidana. Kata Bapak, tapi kan hasil dari proses penyelidikan itu tidak terbukti adanya tindak pidana, maka dihentikan penyelidikan. Dan penyelidikan itu tidak bisa diperadilankan gitu, nggak bisa. Kalau penyelidikan, nah, jadi makanya kenapa? Kalau misalkan itu ya udah, berarti dihentikan penyelidikan, maka kewajiban penyelidik membuat penetapan bahwa ini bukan merupakan perkara pidana, kasusnya ini dihentikan penyelidikannya. Itu misalkan. Nah, kemudian dari proses tadi, kalau dia naik kemudian ke tingkat penyidikan, maka gelar perkara adalah perkaranya naik menjadi penyidikan karena sudah terbukti ada dua alat bukti di sana. Nah, ditingkatkanlah menjadi penyidikan. Nah, di dalam penyidikan ini kewajiban penyidik harus membuat SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Kepada siapa? Kepada jaksa, penuntut umum, kepada pelapor, dan kepada terlapor. Itu maksimal waktunya 7 hari. Oh, 7 hari ya? 7 hari. Kalau 7 hari si penyidiknya tidak
memberikan SPDP kepada itu, maka bisa di pra-peradilan. Gitu. Ya. Kan kayak begini konstruksinya. Nah, dari situ mulai penyidik bisa melakukan apa? Upaya paksa. Pemanggilan. Misalkan di pasal 112, pasal 113 KUHP. Kalau dia dipanggil tidak datang satu kali, panggilan itu padahal sah misalkan. Namanya sah, apa-apa sah. Dia sebagai saksi apa-apa sah semuanya misalkan. Tapi dia tidak datang, maka terbitkan panggilan yang kedua. Panggilan kedua ternyata juga tidak datang, maka kata undang-undang di pasal 112 113 bawa dia. Bisa dibawa langsung ya, bawa surat perintah membawa gitu. Nah, setelah itu baru dihadapkan penyidik. Nah, itu dia tadi. Makanya panggilan itu jangankan saksi ahli saja, kalau dia dipanggil tidak datang bisa kena hukum dia, hukum pidana. Kena juga ya? Kena juga. Ya, di sana ada di dalam KUHP kita. Makanya undang-undang itu ada formal dan ada material. Jadi kalau kita berbicara tata cara aturan itu diatur di dalam formal. Ya, di KUHP lah bagaimana. Tapi ada undang-undang juga yang di dalamnya mengatur formal juga mengatur material kan. Ada di dalamnya. Ada ya, contohnya misalkan undang-undang narkoba gitu. Kalau undang-undang KUHP kan mengatakan penangkapan 1 kali 24 jam. Tapi di undang-undang narkoba bisa 6 kali 24 jam. Di undang-undang teroris 14 hari. Begitu. Jadi ada ketentuannya. Nah, dari mulai itu penyidikan. Dari panggil, ketahuan sekarang menentukan siapa tersangkanya. Lakukan lagi gelar perkara. Lakukan lagi gelar perkara. Setelah gelar perkara menentukan tersangkanya, baru dilakukan upaya paksa, penahanan segala macam. Ya, jadi seseorang kalau dia misalkan kok saya jadi tersangka, saya tidak terima, silakan ajukan pra peradilan. Boleh ketentuannya. Saya ditahan merasa tidak sah, ajukan pra peradilan. Penyidikan kan? Di dalam penyidikan. Makanya di dalam penyelidikan tidak bisa pra peradilan. Barang yang disita padahal saya cuma nyuri TV, kok ada motor dan lain-lain malah disita sama polisi, sama penyidik. Saya enggak kuat. Nah, itu bisa, tapi harus dilihat siapa tahu motor yang disita itu adalah hasil dari kejahatan. Ya, hasil dari kejahatan. Fasilitasi kejahatan juga kena ya, Pak? Alat yang digunakan misalnya, dia mencuri pakai motor itu, berarti motor itu disita. Jadi dalam teorinya kan ada corpora delicti, instrumen delicti dan barang lain gitu. Jadi misalkan Akang nyurinya pakai letter T, berarti itu alat yang digunakan kan? Alat yang digunakan. Nah, kemudian hasilnya apa? Motor. Motornya dijual. Beli TV. TV-nya merupakan hasil dari kejahatan. Termasuk penadahnya juga kena. Nah, termasuk penadahnya juga kena. Itu jadi nggak bisa satu-satu, nggak bisa. Nah, jadi harus ya itu tadi. Jadi namanya kausalitas, jadi ada sebab akibat, ini beli ini jadi ini gitu. Jadi kalau orang misalkan korupsi, dia beli rumah, rumahnya wajib disita, karena rumah itu adalah hasil kejahatan kan gitu. Dia beli mobil mewah, mobilnya juga harus disita, karena hasil dari kejahatan gitu. Nah, itu tadi. Kalau merasa ini ya bisa pra peradilan, penggeledah harus ada penetapan. Pengadilan negeri begini-begini. Tapi kalau dalam keadaan perlu dan mendesak, nggak perlu juga ada izin misalkan. Tapi setelah itu maka penyidik wajib ya ke pengadilan. Contohnya itu. Nah, dari proses itulah selesai dikirim ke penuntut umum. Nanti ada P21 kalau dinyatakan lengkap. Tapi kalau tidak dinyatakan lengkap bisa P18, bisa P19 ada perbaikan. Nah, itu mekanisme penyidikan. Jadi prosesnya lama kan. Jadi tidak kayak langsung bikin cabai ngulek langsung dimakan, nggak begitu, ada prosesnya. Nah, kadang masyarakat ini tidak mengerti kan. Jadi tahunya ini harus begini. Ada yang lama gitu ya, karena memang untuk membuktikan perbuatan pidana itu tidak mudah, sekali lagi, kecuali yang fakta terlihat. Misalkan ada si A lagi bacok orang, tertangkap tangan, jadi gampang-gampang aja. Tinggal dibuktikan dengan visum et repertum tambahannya dengan petunjuk lain kan gitu. Tapi kalau ngungkap kasus pembunuhan misalkan,
yang TKP-nya udah rusak dan lain, itu kan memerlukan waktu yang lama, gitu. Jadi perlu proses, makanya dari penyidikan. Nah, kembali lagi ke buku ini nih, ya. Di buku ini di dalamnya nanti akan bisa lihat bahwa ada yang dimaksud dengan restorasi justice, ya. Jadi setiap perkara itu tidak harus diajukan ke pengadilan. Sekali lagi tidak harus, ya. Jadi dapat dilakukan restorasi justice di sini. Ya, penyelesaiannya langsung penyelesaiannya. Ya, di Undang-Undang Nomor 2 2002 itu tentang kepolisian, itu di sana ada diskresi dan lain-lain. Ada disebut juga dengan tindakan lain. Ya, jadi polisi itu bisa melakukan diskresi misalkan dalam keadaan yang memang perlu dan mendesak atas jabatan dia bisa melakukan itu misalkan. Yang penting tindakan lain itu oleh hukum dipertanggungjawabkan misalkan. Ada orang, misalkan nih, orang ngancam orang, ibu-ibu mau dibacok, ada polisi ngelihat orang mau dibacok, padahal polisi itu bawa bersenjata. Masa didiemin? Boleh nggak dia melakukan tindakan? Boleh. Ya, non-will, overmark, bisa melakukan tindakan. Ya, nah makanya di undang-undang ini jelas di Undang-Undang Nomor 2 misalkan. Nah, dikaitkan dengan restorasi justice yang tadi saya jelaskan tadi, bahwa ada peraturan juga, Kang. Nah, kayak peraturan Mahkamah Agung tentang penerapan prinsip restorasi justice. Jadi di sini di dalam buku ini kepolisian punya restorasi justice, RJ, ya. Di peraturan kepolisian nomor 8 2021, di Mahkamah Agung juga punya, di Kejaksaan ada. Juga punya, semua punya. Jadi kalau perkara-perkara yang memang dianggap itu perkara-perkaranya ringan, kemudian juga tidak menimbulkan kekacauan terhadap negara dan bangsa, maka bisa direstorasi justice, kan. Jadi masyarakat hari ini gunakan itu, dan termasuk juga para penegak hukum. Jadi kan tujuan hukum jelas. Pertama, ada nggak rasa keadilan, Kang? Kan dulu selalu orang mengatakan bahwa hukum itu hanya tajamnya ke bawah, ya, ke bawah, tumpul ke atas. Tapi ya itu tadi, kita harus melihat dari sisi mana. Nah, dengan adanya restorasi justice ini, tentunya kita juga harus bijak. Ya, nggak mungkin lah negara itu membuat warganya menjadi tidak nyaman, menjadi tidak enak, menjadi rasa keadilan tadi. Jadi tujuan hukum itu pertama adanya rasa keadilan dulu. Kemudian yang kedua, ada nggak manfaatnya? Masa ada pelaku yang nyuri sendal sampai diajukan ke pengadilan, kira-kira ada nggak sih manfaatnya? Kan gitu. Ada mencuri di lingkungan keluarganya sendiri, masa si bapaknya kekeh mengajukan anaknya sampai ke tingkat pengadilan gitu. Kan ada restorasi justice. Nah, contoh lagi di Undang-Undang Perlindungan Anak misalkan, pengadilan anak. Masa anak di bawah umur dia nganiaya temen seininya sampai diajukan gitu. Kan ada diversi di sana. Jadi hukum itu tadi ada nggak rasa keadilan, ada nggak manfaatnya. Nah, yang ketiga ada itu. Jadi bagaimana hukum itu ada kepastian hukum, Kang? Itu perlu. Akang bermasalah nih dengan kepolisian, ngambang terus sampai 5 tahun 10 tahun. Akang mau keluar negeri nggak bisa, mau ngapa-ngapain nggak bisa. Harus ada kepastian hukum, kan? Jadi kalau melalui proses penyidik itu ini ya lalunya biar supaya ada kepastian hukum. Jangan sampai perkara Akang, nasib Akang itu terkatung-katung, diambangi. Nah, jadi harus ada kepastian hukum, 3 tadi. Nah, di restorasi justice ini dari prinsipnya ada, di pengadilan setempat ada, nah dasarnya dirjen ada. Nah, ini ada semua, Kang. Nah, di Kejaksaan juga di 15 nomor 2000 tuh ada sama. Jadi bagaimana penghentian penuntutan. Jadi seorang jaksa aja bisa menghentikan penuntutan. Punya hak, ya. Punya hak, itu tadi ada ketentuannya. Nah, apalagi yang kita berbicara tadi tentang kepolisian. Nah, di kepolisian ini udah jelas ya, di Kejaksaan jelas. Nah, buku ini di dalamnya ada semua, Kang. Jadi kalau nanti
Akang membaca ini atau masyarakat membaca ini sangat mudah. Nih contohnya adalah Peraturan Kepolisian Negara Nomor 8 2001 tentang penanganan tindak pidana dengan keadilan restoratif. Nah, restoratif justice. Nah, ya itu. Nah, di sini isinya ada kan. Tentang apa saja. Nah, perkara-perkara apa saja. Bagaimana sih cara menanganinya? Ini ada semua di sini. Ya, jadi masyarakat tinggal belajar dari buku saya, gitu, Restorasi Justice. Nah, ini yang banyak masyarakat tidak tahu kan. Makanya kenapa buku ini saya tulis, gitu. Ada di sini. Jadi penghentian penyelidikan dan penyidikan. Udah disidik aja nih, udah upaya paksa, masih bisa di restorasi justice. Apalagi masih penyelidikan, masih ada di sini. Ya, jadi bagaimana syarat-syaratnya diatur semua kan. Jadi satu kuncinya Pak yang saya lihat. Iya. Si pelapor ini yang menghentikan. Nah, artinya gini. Si pelapor itu mencabut dulu perkaranya. Nah, itu. Ya. Nah, jadi kalau ada salah satu pihak tidak mencabut, itu tetap berlanjut. Ya, artinya ya polisi juga tidak mungkin dia memaksakan diri. Nah, itu tadi. Nah, kalau pelapornya udah mencabut, kan yang aneh ini kalau udah pelapor mencabut tapi proses berjalan, penyidiknya yang bersikukuh. Nah, dia berarti nggak tahu tujuan hukum. Ya. Rasa keadilan dia udah dapat, kok udah diselesaikan kok kekeluargaan. Dia nipu 5 juta udah dibayar kok 5 jutanya. Mau apa lagi gitu. Ya. Tapi si penyidiknya yang bersikukuh. Ya berarti kan itu tadi. Ya, ada sesuatu yang undang-undang sudah ada, aturan sudah ada, kenapa si penyidiknya ini? Kalau masih melakukan itu, kita kan punya lembaga. Lembaga apa yang dinamakan dengan ada propam. Tiap-tiap satuan kan ada propam. Ya, jadi kalau ada penyalahgunaan yang dilakukan oleh oknum ya sekali lagi, maka kita bisa melaporkan itu. Ya, jadi restorasi justice ini luar biasa sebetulnya. Jadi, nah, tetapi bukan lagi nanti dijadikan apa? Itu senjata ya Pak ya? Nah, untuk perkara ini di restoran, bukan itu tujuan pimpinan Polri itu, ya itu tadi. Kan kalau kita ngelihat ajas di KUHAP harus seperti apa, misalkan peradilan cepat biaya ringan, kan gitu. Kemudian terbuka untuk umum, kemudian apalagi presumption of innocence misalkan. Seseorang itu misalkan ada ajas praduga tidak bersalah ya gitu. Seseorang itu harus sama di muka hukum seperti itu. Ajasnya sama Pak. Ya, di restorasi justice yang di kepolisian itu. Nah, tinggal sekarang bagaimana masyarakat tadi yang akan kita ngobrol tadi. Kok masyarakat susah banget sih ini begini. Ya itu tadi. Karena memang untuk menjadi sukses itu tidak mudah kan. Untuk menjadi masyarakat itu mengerti itu juga tidak mudah. Karena apa? Ada konflik in perception. Jadi selalu mengatakan bahwa atmosfer Polri itu tanda kutip. Ya, tadi Akang bilang selalu biar dia berbuat baik pun dianggap nggak baik. Banyak polisi yang baik, tapi tetap aja ada beberapa oknum yang tidak baik. Ya, kayak kasus terakhir lah kemarin itu. Ya, akhirnya ya citra Polri itu ya terbawa hanya oleh beberapa gelintir oknum sekali lagi. Ya, itu yang memang harus kita perbaiki. Makanya kenapa saya di dalam ini menulis tentang bagaimana menjadi paradigma penegakan hukum di era progresif. Ini perlu gitu Pak. Di era-era hari ini kan masyarakat kita luar biasa. Mereka nggak lapor ke petinggi, nggak lapor kemana-mana, lapornya ke TikTok. Itu betul nggak? Langsung viral ya. Langsung viral. Begitu langsung viral, semua orang baru rame ya Pak. Ada yang kebakaran jenggot. Ya, semua. Ya, institusi mana aja bikin KTP susah begini dia buat upload. Akhirnya semua turun, dari mulai bupatinya, dari mulai ya itu terbukti banyak kasus-kasus misalnya di Lampung kemarin terakhir ya rame ya. Jalan rusak, wah luar biasa. Ya, itu memang media sosial hari ini sudah sangat luar biasa tajamnya gitu. Ya, tapi ya itu tadi
kita harus bijak betul. Mana memang membuat konten yang positif, mana konten yang negatif, mana konten yang memang melanggar hukum, mana konten yang tidak melanggar hukum. Ya, jadi kitanya harus hati-hati karena ada undang-undang ITE sekarang. Jadi siapa yang melakukan perbuatan, ya jangan salahkan juga nanti kalau penegak hukum melakukan upaya paksa gitu. Nanti begitu nangkap upaya paksa, polisi ini masalah begini aja ditangkap pakai pasal, ya itu tadi. Karena kebebasan hari ini dianggap oleh mereka kebebasan segala-galanya, nggak ada aturan. Itu yang perlu, ya Kang ya. Nah, terkait mengenai kota Sukabumi nih Pak, yang sekarang ini menjadi kota polisi. Apalagi Bapak yang saya tahu saat ini setelah menjadi purnawirawan itu akan mulai terjun ke dunia politik. Nah, bisa nggak Bapak memberikan informasi untuk kita Pak? Apa yang akan Bapak lakukan nanti? Jadi terima kasih. Kenapa penulis ini membuat tulisan? Itu dulu intinya. Sukabumi sebagai kota polisi. Iya itu Pak. Ini diskusi kita sebetulnya panjang sekali. Ya, diskusi kita panjang sekali. Sampai Pak Wali Kota itu, nah ini ada di sini ya. Jadi Pak Wali Kota itu yang merekomendasikan melalui keputusan beliau bahwa Sukabumi sebagai kota polisi. Jadi makanya di dalam pengantar saya di sini ya, nih pengantar saya mengapa Sukabumi kota polisi. Nah, ini Pak Kastupa dan saya ditetapkan dapat mewujudkan adanya sinergitas antara Polri dan masyarakat kota Sukabumi, pada khususnya masyarakat Jawa Barat. Kemudian berharap dengan terbitnya buku ini calon-calon perwira tahu betul bagaimana sejarah perjuangan di Polri ini melalui sebuah lembaga pendidikan. Itu dulu. Jadi kenapa ini muncul? Ya ini muncul ada aturannya jelas. Pak Wali Kota di dalam tulisan saya juga di sini pengantar saya. Ini ya ini. Jadi di sini dijelaskan oleh saya juga dengan mengapa sih muncul seperti ini ya. Jadi berharap dengan terbitnya buku saya Pak ya ini sebagai kota polisi menurut paradigma dan presisi, diharapkan para calon perwira ya lebih mengetahui, memahami terkait sejarah berdirinya sekolah kepolisian yang ada di Sukabumi. Nah kemudian memunculkan perwira-perwira kepolisian yang presisi, profesional, berintegritas, memiliki, melindungi serta mengayomi pada masyarakat. Nah ini dulu. Nah saya melihat pendidikan Polri itu dari tahun ke tahun ada nanti di buku itu di Sukabumi. Dari dulu akademi kepolisian sampai dengan yang terakhir sekarang. Mengapa Sukabumi menjadi kota polisi, menjadi ikon kota polisi? Karena lahirnya para polisi-polisi dulu, para pejabat-pejabat itu di Sukabumi, gitu. Itu di Sukabumi. Ya, kalau sekarang Kang Jo lihat misalkan yang sudah jadi kakek nenek di Sukabumi, rata-rata bekas istrinya itu dulu. Nah kemudian apalagi kita ingin bahwa Sukabumi dengan siswa stupa itu yang begitu banyak setiap tahunnya, pastinya PAD kota Sukabumi bertambah dong. Betul nggak? Ada hal positifnya. Restoran bisa laku, tempat wisata bisa laku, tempat keramaian yang ada di kota dan kabupaten ini juga laku. Tapi kan aman dulu Pak. Nah itu. Nah bagaimana menciptakan rasa aman ini yang saya tulis di sini. Nah pastinya harus ada kehadiran polisi di sana. Ya. Jadi gini, dalam aturan kepolisian itu ada disebut dengan, kalau dulu namanya FKK, faktor korelatif kriminogen. FKK ya. Penyebab terjadinya sebuah tindak pidana atau kejadian. Di sana ada namanya, kalau sekarang dirubah dengan potensi gangguan. Kalau udah ada potensi gangguan, contoh misalkan gampang, ada orang hajat, organ tunggal, malam-malam, artisnya seksi, penontonnya pada mabok, joget-joget, pasti ribut nggak? Pasti ribut kan? Itu potensi gangguan. Nah, dengan adanya potensi gangguan ini, polisi harus ada di sana kan? Karena ini merupakan ambang gangguan.
Maka dengan polisi ada di sana, berapa orang, misalkan 10 orang polisi yang di sana, yang mabok-mabok itu kira-kira takut nggak? Pasti takut. Mau berbuat macam-macam juga takut. Yeah. Akhirnya apa? Gangguan nyata atau dulu namanya ancaman faktual itu tidak akan terjadi kalau polisinya hadir di sana. Meminimalisir berarti. Nah, berarti itu tadi dia bagaimana harus progresif. Polisi yang selalu hadir, yang ada di tengah-tengah masyarakat. Makanya prediktifnya tadi, presisinya Pak Kapolri yang sekarang. Jadi dia harus tahu mana ancaman aktualnya nih. Yeah. Makanya kenapa intel dasar kejadian ada hiburan ini apa? Maka seorang intelijen dan seorang Babin Kamtimas, mereka polisi deteksi dini yang harus tahu bagaimana mereka. Nah, makanya kenapa layani dulu masyarakat, lindungi, layani, lindungi, kan gitu. Yeah. Ya, bagaimana dia mengayomi tadi. Nah, kalau semua itu udah berjalan, ya contoh lagi misalkan faktor korelatif kriminogennya udah tahu kalau pagi jam 6 sampai jam 7 misalkan jalan ini pasti macet. Yeah. Polisinya nggak ada. Jadi potensi gangguan itu kelihatan sebetulnya, tapi polisinya nggak ada. Akhirnya kemacetan akan kemana-mana. Sumpah serapah. Ini polisi kemana sih? Kan gitu. Yeah. Tapi kalau ambang gangguannya sudah ada, potensi gangguannya ada, maka kemacetan itu tidak bakal terjadi. Kan gitu. Nah, itu contoh gitu. Jadi kehadiran polisi itu sangat dibutuhkan. Maka dulu ada slogan, jadilah polisi bagi dirinya sendiri. Kan itu dulu ya. Ada kecelakaan lalu lintas, polisi bikin billboard, bikin rambu-rambu, polisi hadir di sana. Jadi orang mau kecepatan tinggi pun ngelihat polisi, jadi akhirnya mengurangi kecepatan. Jadi kehadiran polisi itulah menjadi polisi yang ideal. Memang bukan pekerjaan mudah, Kang Jo. Ya, di buku saya ini ya saya sampaikan juga tentang bagaimana menjadi paradigma polisi yang progresif. Jadi memang sekali lagi tidak bukan pekerjaan mudah. Jadi hari ini juga kan kalau kita lihat perbandingan antara polisi dengan masyarakat itu jauh banget ya perbandingannya. Ini yang memang harus kita lakukan bersama-sama. Contoh yang gampang misalkan Kang Jo. Kang Jo dulu kan waktu zaman-zaman dulu nih, orang kalau ngeronda itu di mana-mana kan siskamling. Sampai lomba siskamling dan lain-lain. Hari ini mau lomba siskamling dibuat dulu tuh. Iya. Iya, sengaja. Jadi bikin jadwal. Kalau dulu kan kesadaran siskamling. Jadi kalau dia tidak siskamling malu kan gitu. Iya. Apalagi di perumahan-perumahan mewah gitu misalkan. Mana dia mau siskamling? Udah ada satpam dan lain-lain. Bahkan tetangga 5 rumah ini gak kenal siapa. Betul. Ya. Nah, dan itu mengakrabkan diri ya. Nah, justru dengan program yang kayak sekarang Pak Kapolri yang saya lihat program polisi RW, kalau memang sumber dayanya, anggotanya, kemudian juga kegiatannya bisa dilaksanakan, saya yakin dan percaya pasti curhatannya masyarakat ke polisi RW atau Babin itu pasti. Karena mereka leading sector kan. Jadi yang gampang aja, Pak, anak saya sama istri saya pengen bikin SIM, gimana sih Pak caranya? Tapi kalau Babin ada di tengah masyarakat, udah Bu, nanti saya bantu. Iya. Saya anterin ke Polres, saya anterin ke Kasat Lantas, saya anterin ke Mbak Ursim, itu lebih nyaman gitu. Daripada dia harus nyari calo, ketemu calo. Nah, itu peran-peran yang gampang lah ya. Contoh lagi, Pak, ini saya susah nih Pak. Di rumah saya ada pembantu saya yang tukang nyuri Pak. Saya mau gimana susah, bisa bantu saya nggak Pak? Saya barang buktinya udah ada Pak, udah pernah, tapi tetap tidak mau berubah. Panggil sama Babin, diingetin kalau memang itu bawa ke polsek. Nah kayak gitu, nanti sampai sana bisa restorasi justice kan, diselesaikan secara kekeluargaan. Kan tidak harus sampai, yang penting orang itu tahu kesalahannya, dia tidak mengulangi lagi. Kalau memang dia sudah berkali-kali tinggal diretur aja kan. Ya. Silakan, itu contoh kecil. Nah apalagi misalkan polisi RW banyak lah kayak Babin juga. Jadi
bagaimana kebutuhan masyarakat itu betul-betul oleh Polri gitu. Walaupun saya udah purnawirawan ya, tapi saya ingin berharap kita semua, saya yang udah jadi PP Polri, wajib hukumnya mendukung program Polri yang saat ini apapun ya, terlepas dari kacamata politik ya. Saya tidak berbicara dulu tentang politik, tapi bagaimana kayak kemarin kita lakukan purnawirawan Polri yang ada di kota Sukabumi kebetulan dan kabupaten kita satukan, kebetulan juga hari ulang tahun, kita lakukan hal-hal yang inovatif ya. Kita menghadap Kapolres, beberapa inovatif yang berbuah positif jadinya. Contoh misalkan sudah kewajiban lah bagi kita umat agama manapun, kalau ada yang sakit kita datangin, kan gitu. Kemarin kita hadirkan seperti itu dengan kelebihan dan kekurangan kita, dari mana kita harus memberikan, tapi alhamdulillah Tuhan itu ngasih semuanya gitu. Kita datangin ada 10 purnawirawan yang penyakitnya udah tahunan, yang udah bertahun-tahun, kita datang mereka wah luar biasa, nangis segala macam. Nah ini kan kita kembangkan empati kayak begini. Nah kemudian juga kita bukan hanya ke yang udah purna, yang masih efektif pun kita grup, kita baca, kita datangin malam-malam, dan mereka juga sangat terharu. Kok para purnawirawan yang datang gitu, kayak begitu gitu. Jadi kita ingin memupukkan rasa persaudaraan, senasib penanggungan. Jangan sampai kita mantan pejuang tidak berjuang. Betul. Tapi bagaimana kita mantan pejuang-pejuang di Polri ini kita terus berjuang, terus berkarya ya. Berkarya dengan ya itu tadi masing-masing kemampuan. Karena gini Kang, kita kan tidak bisa mengukur kekuatan kita sama. Ya, dilihat dari mana? Mungkin dari pendidikan dasarnya, dari latar belakangnya, kemudian dari kemampuan dia berkomunikasi, kemudian bagaimana juga kemampuan dia untuk bisa mempengaruhi orang lain, kemudian ya itu tadi mungkin knowledge-nya, ilmu pengetahuannya, kemudian skillnya, keterampilan, kemudian diimbangi dengan attitude, sikap dan perilakunya, kan semua berbeda-beda kan. Jadi kita selalu berharap purna Polri ini harus terus berjuang gitu, dengan latar belakang masing-masing, dengan perbedaan masing-masing, tapi kita tetap satu. Nah, termasuk saya misalkan hari ini saya mencalonkan menjadi anggota legislatif DPR RI misalkan hari ini. Ya pastinya saya juga akan berjuang. Yang utama itu bagaimana nantinya mensejahterakan masyarakat, itu dulu. Bagaimana mengayomi masyarakat, bagaimana melindungi masyarakat. Sama seperti waktu saya dinas di Polri ya, mengayomi, melindungi, ya, melayani kan itu. Nah, sebetulnya masyarakat kita juga sama seperti itu. Jadi anggota dewan nanti yang jadi, insya Allah kalau misalkan oleh Allah saya juga seperti itu, saya akan berjuang demi rakyat gitu. Kalau untuk sesuatu itu udah finish lah kan, ya udah selesai lah itu. Tapi untuk pengabdian kita kepada warga kita, kepada negara dan bangsa, kan orang boleh lewat jalur macam-macam. Kebetulan saya dosen juga di beberapa perguruan tinggi. Saya juga penulis. Ya, saya juga aktif di organisasi profesi. Saya juga ngajar PKPA di salah satu advokat. Kemudian jadi pembina di berbagai organisasi. Kan tujuan utama kalau kita makin tua tidak melakukan itu, nanti jadi pelupa kan. Saya mengatakan siapa ya? Kayak kita ketemu, tapi karena kita sering berkomunikasi terus, maka itu tadi kita tidak akan lupa. Maka suksesnya seseorang itu ada 5 hal. Yang pertama itu karena kinerjanya. Kalau kinerja kita udah bagus, siapapun lah, Akang nih sebagai wartawan, kinerjanya top, orang juga wah Kang Jo, Kang Endan yang luar biasa. Ya contoh hari ini kita misalkan, kita janjian jam berapa? Jam 11. Akang jam 11 kurang 10 udah di sini tadi. Itu kan luar biasa karena kinerja.
Karena apa? Kalau Akang nanti datang jam 11 15 menit lebih, kita janjian jam 11, saya jam 11 lewat 10 saya udah pergi, salah siapa? Salah saya. Nah, salah dia. Tapi kadang tidak mau disalahkan. Betul. Karena apa? Kita itu terlalu banyak lomba cipta alasan. Cipta alasan. Sorry komandan, saya tidak bisa datang karena tadi motor saya dipakai sama anak saya dulu. Sorry komandan, tadi pas mau berangkat perut saya sakit segala macem. Itu yang memang padahal kan kita bisa komunikasi. Iya. Begitu kita terlambat, udah ada handphone. Iya. Izin Pak komandan, Bang, saya agak terlambat nih, ada keperluan sebentar nih karena pas mau berangkat ada tamu datang. Iya. Selesai, clear. Iya. Nah, komunikasi itu penting gitu. Nah, makanya kenapa orang yang kinerjanya bagus pasti akan disukai oleh siapapun. Percaya itu ya. Akang punya anggota 10 orang. Di antara 10 orang itu yang 3 orang kinerjanya bagus pasti kepilih terus. Betul. Diajak terus. Bener nggak? Iya. Tapi kalau yang lelean pasti nggak dibawa. Itu kinerja. Jadi kunci sukses itu tadi karena kinerja. Kemudian yang kedua, leadership. Bagaimana kita menjadi seorang pemimpin? Gaya memimpin kan beda-beda. Beda-beda. Ya, pemimpin A, B, C, D itu beda-beda. Karakteristiknya beda. Beda-beda, stylenya beda-beda. Ada yang pemimpin gaya memimpinnya cuek, tapi anggotanya malah bagus. Ada yang keras, malah anggotanya jadi jelek. Ada yang landai-landai aja bisa masuk semuanya. Itu gaya. Nah, makanya kenapa seorang pemimpin itu harus empati dulu. Empati terhadap orang lain, jujur, kemudian dia harus memberikan contoh dan lain-lain lah banyak. Nah, kalau sudah kita seperti itu, insya Allah, jadi makanya di mana sekarang kita mulai menjadi seorang leader, kan gitu. Nah, makanya masyarakat itu dia kan lebih kecenderungan masyarakat itu kepada orang yang ini segan daripada takut. Ya. Kalau takut tuh sebentar aja. Ya banyak kan orang gini. Begitu dinas dari polisi, orang pada takut sama dia. Karena mungkin galak, mungkin ini, wah arogan dan lain-lain misalkan. Begitu selesai dari polisi, nggak ada yang negur dia. Betul. Nggak ada yang mau peduli sama dia. Akhirnya dia sakit sendiri. Fall syndrome. Ya, karena apa? Ya itu tadi. Pada saat dia dinas merasa bahwa dirinya yang paling hebat, yang paling ini. Tapi kalau kita setelah pensiun malah banyak orang yang narik, malah orang yang malah ngajak kumpul-kumpul, berarti orang menilai. Oh, berarti bapak ini pada saat dulu dia dinas mungkin dia disegani. Pada saat dia sudah selesai, kelihatannya dia udah mulai membahagiakan dirinya sendiri melalui juga bahagia-bahagia orang lain. Kan dia tidak sombong. Jadi orang juga akhirnya simpati sama dia. Karena dia pada saat dulu dinas empati terhadap orang lain. Betul. Ya, maka jadi orang yang dikenal bukan terkenal. Kalau dikenal itu kecenderungan baiknya. Kalau terkenal, oh bapak itu dulu suka gorok, suka ini. Jadi begitu. Ini ya udah orang tidak memilih, orang tidak mau kan kayak gitu. Ya, ada banyak kan teman-teman kita purnawirawan ini begitu pensiun, ada yang jadi ketua DKM, ada yang jadi ketua apa. Oh, karena memang citra beliau pada saat dulu dinas itu luar biasa. Kayak di perumahan saya, itu ketua DKM-nya polisi. Ya, ketua DKM-nya polisi. Itu contoh gitu. Ya, nanti pembina keamanannya kebetulan polisi juga gitu. Iya. Jadi kalau ada apa-apa curhatan masyarakat itu ya ke kita gitu. Nah, jadi ya itu tadi kita harus empati terhadap mereka. Jadi setelah purna ini baru hasilnya terasa. Ada orang yang hasilnya terasa tidak nyaman, tapi ada orang yang terasa nyaman. Ada yang orang begitu pensiun yang biasa-biasa aja nyaman ya. Nyaman aja. Ada yang bingung. Saya yang biasanya begini kok sekarang nggak begini ya karena yang membuat tidak nyaman adalah dia sendiri gitu. Makanya hari ini saya masuk ke rancah politik aktif kan. Kalau dulu kan pasif, nggak boleh kita. Nah, hari ini ya saya ingin berbuat yang terbaik. Untuk yang lain-lain udah finish lah. Tapi sekarang bagaimana saya mengabdi kepada bangsa dan negara melalui partai saya ya, kemudian melalui organisasi saya, bagaimana tetap saya berkarya ya, menjadi narasumber baik nasional maupun daerah, menjadi
kegiatan-kegiatan yang memang positif lah ya. Jadi saya selama pensiun ini juga hampir sama aja, Ya. nggak pernah berhenti gitu kan. Tetap aja kita silaturahmi ya. Ya, Kang Jo kemarin lihat sendiri, Nah. ya. Kang Jo kemarin lihat sendiri. Dari beberapa hari ini, saya luar biasa gitu, ya. Ada kegiatan.